Selamat datang di While the Hansi guardian channel dragons Fikri Haryanto. tirelessly Bagi fought kalian for the yang baru bergabung di prosperity of channel the ini, world, jangan lupa klik tombol the subscribe Kraken dan was klik juga equally tombol loncengnya relentless in agar his kalian tidak attacks, ketinggalan with video-video the final terbaru dari warrior channel on ini. her way to aid the Pada video guardian. kali ini kita akan membahas satu konsep dalam fisika yang disebut sebagai konsep elastisitas. Nah, apa yang dimaksud dengan elastisitas? Nah, dalam fisika, konsep elastisitas adalah kemampuan satu benda untuk kembali ke bentuk awalnya, segera setelah gaya luar yang diberikan kepada benda itu dihilangkan atau dibebaskan. Jadi kalau kalian dengar, apa sih elastisitas itu? Nah, mungkin dalam pikiran kalian, oh, benda yang elastis adalah misalnya karet gelang, atau misalnya seperti ini, pegas. Nah, kenapa mereka bisa disebut sebagai benda yang elastis? Karena mereka memiliki kemampuan untuk kembali ke bentuk awalnya segera setelah gaya luar yang diberikan itu dihilangkan. Jadi misalnya kau punya karet gelang, saya gambarkan karet gelang. Kemudian kamu tarik, ini tangan kamu yang angkat di tangan. Kamu tarik, nah maka dia akan memanjang. Nah, ini kita sebut sebagai gaya luar. Karena kamu memberikan gaya sehingga dia memanjang. Tetapi, perhatikan di sini, dia akan kembali ke bentuk awalnya. Dia akan kembali ke bentuk awalnya segera setelah gaya luar yang diberikan itu hilang. Jadi setelah kamu bebaskan, kamu lepas tangan kamu bebaskan karet gelang itu, maka karet gelang itu akan kembali ke bentuk semula sebelum kamu tarik. Nah, kita sebut ini sebagai kemampuan elastis satu benda. Sama seperti pegas. Kamu tarik pegasnya, terus kamu lepas, dia akan kembali ke bentuk semula. Nah, ini disebut sebagai benda yang elastis. Benda elastis. Nah, apa lawan dari benda elastis? Benda elastis lawannya disebut sebagai plastis. Nah, saya berikan contohnya seperti ini. Ini banyak di pasaran ya, mainan-mainan plastis. Artinya, ketika kamu berikan gaya ke benda ini, maka dia tidak akan kembali ke bentuk awalnya. Kalau misalnya main-main mainan tanah liat gitu ya, kalian bentuk, dia tidak akan kembali ke bentuk awalnya. Karena ini sifatnya plastis, yaitu benda yang kemampuan elastisnya sangat rendah. Jadi kalau saya gambarkan grafik, kita lihat di sini, saya memberikan gaya F. Kita kembali ke contoh awal yang di sini. Apa akibat kamu memberikan gaya? Dia akan memanjang, betul? Dia akan memanjang. Kita sebut pertambahan panjangnya sebagai delta X atau delta L, sama aja. Atau delta L. Nah, kalian berikan gaya, apa yang terjadi? Semakin besar gaya yang kamu berikan, maka pertambahan panjangnya akan semakin besar. Nah, ini akan kita bahas di video selanjutnya mengenai hukum Hooke. Ini kita sebut sebagai batas elastis. Apa yang dimaksud dengan batas elastis? Ketika kamu berikan gaya ke benda itu, misalnya karet, kamu berikan gaya ke karet, dia akan semakin lama semakin memanjang. Tetapi kalau kamu lepas gayanya, dia akan kembali ke bentuk awalnya. Nah, ini disebut sebagai batas elastis. Jadi, ada gayanya itu tertentu sampai dia masuk batas elastis. Tetapi, kalau kamu memberikan gaya yang terlalu besar, kita naikkan lagi gayanya, dia akan memanjang lebih besar juga. Tetapi, dia akan memasuki daerah yang namanya batas plastis atau daerah plastis. Saya tuliskan di sini daerah plastis. Nah, apa itu daerah plastis? Jadi kalau misalnya gaya kamu terlalu besar, maka dia tidak akan kembali ke bentuk semula. Nah, kalau kamu tarik karetnya terus, itu dia bisa berubah panjangnya dari panjang awal.
karena dia masuk daerah plastis, tidak kembali ke bentuk semula. Nah, kamu tarik terus, dia akan mencapai satu titik yang disebut sebagai titik patah. Nah, kalau udah masuk titik patah di sini, artinya kalau kamu tarik karet terus, maka kamu akan memperoleh bahwa nanti, oh, karetnya putus. Ini adalah batas kemampuan bendanya, paling maksimum. Jadi, ini adalah konsep elastisitas suatu benda. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai modulus elastisitas atau Young. Jadi pada video sebelumnya kita bisa mengenal ada benda-benda yang tingkat elastisitasnya itu kuat, contohnya karet. Ada juga benda yang sangat tidak elastis, contohnya adalah plastisin. Nah, bagaimana kita mengukur kemampuan elastis suatu benda? Nah, kita bisa mengukurnya menggunakan suatu besaran yang dinamakan modulus elastisitas atau Young. Nah, modulus elastisitas itu merupakan besaran yang mengukur seberapa tidak elastis suatu benda. Hati-hati, seberapa tidak elastis suatu benda. Artinya, semakin besar nilai modulus yang ini, saya tulis ya, modulus elastis semakin besar, maka dia semakin tidak elastis. Tidak elastis. Nah, kebalikannya, semakin kecil nilai modulusnya, maka dia semakin elastis. Nah, maka ini adalah besaran yang mengukur seberapa tidak elastis suatu benda. Nah, bagaimana menghitung modulus elastisitas? Ini adalah rumus untuk menghitung modulus elastisitas. Jadi, E di sini itu adalah modulus elastisitas dengan satuan Pascal. Nah, lambang yang di atas sini itu adalah sigma, dibaca sigma, sigma kecil ya, kalau dalam matematika ini sigma besar, ini sigma huruf kecil. Sigma ini disebut sebagai tegangan. Tegangan atau Pascal, dan E kecil yang di sini adalah regangan. Nah, satuan tidak ada. Nah, jadi untuk modulus elastisitas itu merupakan hasil pembagian antara nilai tegangan dan regangan. Nah, pertanyaannya, bagaimana menghitung nilai satu tegangan, suatu benda? Nah, tegangan itu bisa kita hitung dengan menggunakan rumus F per A. Yaitu F-nya adalah gaya dalam satuan Newton, dan A adalah luas penampang bendanya. Jadi kalau misalnya kamu punya satu benda, anggap bendanya adalah tabung, silinder. Kemudian kamu tarik dengan gaya F. Nah, tegangan itu adalah gaya yang kamu berikan dibagi luas penampang bendanya, atau A di sini. Nah, itu adalah nilai dari tegangan. Seberapa dia kuat tegangannya. Nah, yang kedua, regangan itu adalah hasil pembagian antara delta L dan L. Apa itu delta L dan apa itu L? Delta L adalah pertambahan panjang dan L adalah panjang awal. Jadi misalnya sebelum ditarik, dia memiliki panjang L di sini. Tapi sudah ditarik, dia akan memanjang. Misalnya sampai sini, memanjangnya. Nah, pertambahan panjangnya itu kita sebut sebagai delta L. Ini bisa L kecil atau L besar sama aja. Kita sebut L kecil saja biar sama dengan rumus. Jadi, untuk menghitung modulus elastisitas, kita harus membagi nilai tegangan dan regangan. Tegangan adalah gaya yang kamu berikan per satuan luas penampang dari bendanya. Dan regangan adalah seberapa panjang dia meregang. Jadi, dihitung dengan menggunakan rumus perbandingan antara pertambahan panjangnya, kamu tarik bendanya, kalau dia elastis maka pertambahan panjangnya akan semakin besar, per dibagi panjang awal bendanya. Nah, jadi inilah rumus untuk menghitung modulus elastisitas. Nah, nilai modulus elastisitas ini itu mengukur sekali lagi seberapa tidak elastis suatu benda. Jadi kalau benda bahannya elastis, maka modulus elastisitasnya nilainya akan kecil. Dan sebaliknya. Nah, saya akan berikan contoh. Ini adalah bahan-bahan benda. Kita lihat, kita bandingkan saja benda yang elastis dan yang tidak elastis. Kita ambil yang elastis adalah karet.
Nah, yang tidak elastis kita ambil adalah aluminium misalnya. Nah, kalian bandingkan nilai modulus elastisitas atau modulus Young-nya. Karet itu memiliki nilai modulus Young sebesar 0,05 kali 10 pangkat 10 Pascal. Jauh lebih kecil dibandingkan aluminium yang nilainya 7 kali 10 pangkat 10. Kau bandingkan lagi dengan bahan wolfram yang di sini. Itu lebih tinggi lagi, 41 kali 10 pangkat 10 Pascal. Jadi, karet kita bilang nilai modulusnya kecil. Artinya, dia sangat elastis dibandingkan yang nilainya tinggi, artinya dia tidak elastis. Dalam contoh ini adalah aluminium dan wolfram. Jadi ini adalah konsep dari modulus elastisitas atau Young. Pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai hukum Hooke. Nah, apa itu hukum Hooke? Nah, ini berkaitan erat dengan konsep elastisitas. Jadi pada video sebelumnya kita punya suatu benda, misalnya silinder, kemudian kita tarik dengan gaya F. Kalau bendanya elastis, kita bisa melihat dengan mudah, maka dia akan bertambah panjang. Nah, dia akan bertambah panjang sebesar delta L atau delta X sama aja. Nah, hukum Hooke ini itulah hukum yang akan berbicara bagaimana hubungan antara F di sini dan pertambahan panjang yang dialami suatu benda. Nah, kita ambil contoh benda yang elastis di sini adalah pegas. Nah, kita punya pegas. Awalnya dia tidak digantungi apa-apa, jadi hanya bebas gitu, tidak dikasih apa-apa. Nah, kemudian pegas itu saya berikan beban, sehingga otomatis dia akan bertambah panjang. Nah, kita sebut bebannya adalah F. Nah, dia akan bertambah panjang dibandingkan dengan panjang awalnya. Ini adalah delta L atau delta X sama aja. Nah, kemudian apa yang terjadi jika saya tambahkan bebannya? Tentu dia akan semakin panjang. Jadi saya tambahkan bukan F tetapi 2 kalinya menjadi 2F. Dia akan semakin lama semakin panjang. Nah, dan berdasarkan eksperimen ternyata kalau saya kasih bebannya 2 kali lipat, maka pertambahan panjangnya juga 2 kali lipat menjadi 2 delta L. Nah, berarti saya bisa simpulkan bahwa hubungannya linier. Artinya apa? Kalau saya tambah lagi bebannya menjadi 3F, berarti pertambah panjangnya menjadi 3 kali lipat. Nah, jadi kalau kita gambar grafiknya, grafik F terhadap pertambahan panjang, saya kasih gaya F. Nah, maka dia akan bertambah panjang sebesar delta L. Nah, kalau saya 2 kali lipatkan gayanya, maka panjangnya juga menjadi 2 kali lipat. Nah, berarti hubungannya linier atau garis lurus. Kalau misalnya ini 3F, berarti dia akan bertambah panjang 3 kali lipatnya dari semula. Nah, jadi hubungannya linier. Nah, kalau hubungannya linier, kalau kalian lihat video sebelumnya mengenai contoh soal modulus Young, itu kita bisa simbolkan ini persamaannya menjadi Y sama dengan MX. Nah, kalau dia melewati 0,0. 0,0 artinya gayanya 0, pertama panjangnya 0. Gayanya 0, pertambah panjangnya 0. Sudah jelas. Tidak dikasih gaya, tidak ditarik, maka dia tidak akan bertambah panjang. Nah, kalau dia melewati 0,0, maka persamaan garisnya adalah Y sama dengan MX. Nah, sumbu Y itu adalah F. X-nya ini adalah pertambah panjang delta L atau delta X. Saya pakai lambang delta X. Nah, gradiennya ini itu saya simbolkan baru namanya K. Nah, jadi ini adalah bunyi hukum Hooke. F sama dengan K delta X. Nah, di mana F itu adalah gaya yang kamu berikan dengan satuan Newton. K itu adalah konstanta pegas. Konstanta pegas dengan satuan Newton per meter. Delta X adalah pertambahan panjang.
pertambahan panjang atau meter. Nah, jadi konstanta pegas ini itu bisa kita sebut sebagai karakteristik pegasnya. Kita lihat di sini, misalnya F-nya kita buat tetap, artinya kita kasih gaya tertentu. Kemudian saya tahu bahwa nilai konstanta pegasnya tinggi. Nah, maka biasa imbang, maka delta X-nya kecil. Artinya, semakin besar nilai K di sini, maka pertama panjangnya justru semakin kecil. Artinya, semakin besar nilai K, maka pegasnya ini akan semakin sulit untuk bertambah panjang. Nah, jadilah bunyi dari hukum Hooke. Semakin kecil nilai konstanta pegasnya, saya pakai warna yang berbeda, semakin kecil nilai konstanta pegasnya, maka pertama panjangnya justru semakin besar. Artinya, semakin kecil nilai konstanta pegas, maka dia semakin mudah untuk bertambah panjang. Nah, sekarang kita akan kaitkan hubungan antara hukum Hooke dengan konsep modulus elastisitas. Nah, konsep modulus elastisitas, pada video sebelumnya kita punya rumus saja dulu, E sama dengan tegangan dibagi regangan, yaitu F per A dibagi delta L per L. Nah, kita bisa range rumus ini menjadi FL per A delta L. Penurunannya ada pada video sebelumnya. Nah, kemudian saya punya, ini saya kali silang, E A delta L sama dengan FL. Berarti saya punya F sama dengan E A delta L per L. Nah, kemudian saya bandingkan dengan rumus hukum Hooke, yaitu F sama dengan K delta X. Nah, F yang pertama di sini sama dengan yang di sini, sama dengan delta X yang di sini, itu sama dengan delta L yang di sini. Jadi delta X itu sama aja dengan delta L, cuma beda lambang doang. Nah, berarti K yang di sini itu akan sama dengan variabel yang di sini, yaitu EA per L. Berarti hubungan antara hukum Hooke dan modulus elastisitas, konstanta pegas itu akan sama dengan bahannya, yaitu modulus elastisitas satu bahan, dikali luas penampang per panjangnya. Jadi konstanta pegas itu ada 3 faktor, yaitu bahannya, seberapa tidak elastis bendanya, luas penampangnya, dan juga panjang dari kawatnya. Sekarang saya akan membahas soal yang berkaitan dengan elastisitas, yaitu menghitung tegangan, regangan, dan modulus yang. Jadi kalau ada soal seperti ini, kawat yang panjangnya 120 cm memiliki luas penampang 8 mm persegi. Saya tuliskan dulu ya yang diketahui. Berarti nanti yang diketahui itu adalah L, panjang kawat 120 cm. Kita jadikan ke meter, jadi 1,2 meter. Kemudian luas penampang. Luas penampangnya berarti A-nya adalah 8 mm persegi. Kita rubah ke meter persegi. Jadi 8 kali 10 pangkat negatif 6 meter persegi. Kemudian sebuah beban 40 Newton diberikan pada kawat tersebut. Berarti berat beban ya. Berat beban di sini adalah W ya. W-nya adalah 40 Newton. Ternyata kawat memanjang 0,4 mm. Jadi kawatnya memanjang, berarti delta L-nya ya, pertemuan panjangnya adalah 0,4 mm. Kalau kita jadikan ke meter, jadi 4 kali 10 pangkat min mili ke meter kan harusnya kan 1000 ya, dibagi 1000. Berarti ini menjadi 10 pangkat 4 ya, 10 pangkat 4 meter. Nah, yang ditanyakan itu adalah tegangan kawat. Jadi yang A itu tegangan kawat. Kita kerjakan dulu yang ke A. Untuk mencari tegangan atau kita menggunakan rumus tau sama dengan stres sama dengan F gaya dibagi dengan A.
Karena gaya yang menyebabkan kawat ini bertambah panjang itu adalah gaya yang disebabkan oleh gaya berat atau W, maka nanti nilai F-nya ini sama dengan W. Sehingga nanti kalau kita masukkan nilai W-nya 40 per A-nya adalah 8 kali 10 pangkat min 6. 40 dibagi 8, 5. Berarti nanti 5 kali 10, ini naik ke atas, pangkatnya mirip positif. Satuannya Newton meter persegi. Sudah ketahuan stresnya ya, atau tegangannya. Sekarang kita mencari yang B. Cari yang B. Regangan kawat atau strain. Regangan kawat simbolnya adalah epsilon. Asalnya epsilon itu adalah pertambahan panjang atau delta L dibagi dengan L. Ini tadi yang stresnya lah, rumus untuk stres. Sekarang ini adalah rumus untuk strain atau mencari regangan. Nah, delta L-nya berapa? Delta L-nya di sini adalah 4 kali 10 pangkat min 4 per L-nya itu 1,2. Ya. Kalau bisa ditulis ini ya, 40 kali 10 pangkat min 4 per 12. Ini kalau dibagi 4 10, kalau dibagi 4 3. Sehingga nanti hasilnya adalah 10 dikali 10 pangkat min 4 per 3 atau 1 per 3 kali 10 pangkat min 3 tanpa satuan ya, tanpa satuan. Nah, setelah ketemu kita baru mencari yang C, yaitu modulus elastisitas. Kita cari yang C nih. Untuk mencari modulus elastisitas, jadi modulus elastisitas adalah perbandingan antara stres dan strain. Ini adalah untuk mencari modulus elastisitas. Atau di sini adalah modulus Young. Nah, stresnya berapa? Kita tinggal masukkan nih. Stresnya tadi 5 kali 10 pangkat 6. Strainnya berapa? 1 per 3 kali 10 pangkat min 3. Nanti 5 kali 10 pangkat 6. Ini pindah ke atas menjadi 3 ya. Yang ini pangkatnya menjadi positif. Kalau kita pindahkan ke atas, sehingga nanti 5 kali 3 sama dengan 15 ya. 15. Kemudian kali 10 pangkat 9 ya. Jadi jawabannya adalah ini satunya adalah Newton per meter persegi. Jadi jawabannya adalah 15 kali 10 pangkat 9. Atau bisa juga ditulis gini, 1,5 kali 10 pangkat 10 Newton per meter persegi. Baik, sekarang saya akan membahas soal yang berkaitan dengan elastisitas, di mana di sini kita akan menghitung konstanta begas. Jadi kalau ada soal seperti ini, begas mula-mula panjangnya 15 cm. Misalkan ini L-nya ya, 15 cm. Tergantung pada statif. Pada ujungnya diberi beban 2 kg. Berarti massa bebannya adalah 2 kg. Ternyata begas memanjang menjadi 19 cm. Jadi dari 15 cm, misalkan ini L1 gitu ya. Jadi L2 itu setelah mengalami pertambahan panjang. Ini 19 cm. Jika G-nya 10 meter per sekon pangkat 2, maka konstanta begas adalah I-nya 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah konstanta begas. Nah, untuk mencari konstanta begas, kita menggunakan hukum Hooke ya. K sama dengan F per X atau pertambahan panjang. Nah, karena yang menyebabkan pegas ini bertambah panjang itu adalah gaya berat ya, maka nanti nilai F-nya ini sama dengan W, di mana W-nya itu adalah M dikali dengan G. M-nya berapa? 2.
E-nya berapa? 10. Berarti hasilnya adalah 20 Newton. Setelah ketemu, kita tinggal masukkan di sini. Oh, kita cari dulu X-nya ya, pertemanan panjangnya. X-nya adalah L2 dikurang L1. L2-nya berapa? 19 cm. Kemudian L1-nya 15. Jadi hasilnya adalah nanti ketemunya adalah 4 cm atau 4 kali 10 pangkat min 2 meter. Kita jadikan ke meter semuanya. Oke. Nah, setelah ketemu, kita masukkan ke rumus kebersamaan Hooke. F-nya kita ganti dengan 20 per X-nya 4 kali 10 pangkat min 2. Nah, ini bisa dibagi ya, 5. Berarti 5 dikali, ini naik ke atas, 10 kuadrat. Itu sama dengan 500 Newton per meter. Jadi jawabannya yang A. Sekarang saya akan membahas tentang elastisitas, yaitu menentukan besarnya modulus elastisitas. Jadi kalau ada soal seperti ini, sebuah batang elastis panjangnya 4 meter. Saya tuliskan dulu ya yang diketahui. Panjangnya berarti ini adalah L-nya 4 meter. Dan luas penampang itu adalah A 1,5 cm persegi. Kita jadikan ke meter. Berarti 1,5 dikali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Batang tersebut digantungin beban 330 kg. Berarti massa bebannya adalah 330 kg. Ternyata meregang 0,7 mili. Jadi ini adalah pertambahan panjangnya atau delta L 0,7 mm. Kita jadikan ke meter. Sama dengan 0,7 dikali 10 pangkat min 3 meter. Atau bisa juga ditulis 7 dikali 10 pangkat, karena 7-nya maju ke depan, berarti ini menjadi pangkat min 4. Yang ditanya adalah besarnya modulus elastisitas, modulus yang bahan batang tersebut. Untuk mencari modulus elastisitas atau E-nya, kita menggunakan persamaan F dikalikan dengan L per A dikali dengan delta L. Nah, F-nya berapa di sini? F-nya belum tahu. Nah, kita cari. Ya. Sebelum kita masukkan ke persamaan ini, kita cari dulu F-nya. Gaya yang menyebabkan panjang batang ini bertambah panjang itu adalah gaya berat. Artinya nanti besar F-nya itu sama dengan W atau sama dengan M dikalikan dengan G. Sehingga nanti besar F-nya sama dengan masanya 330, G-nya adalah 10. Nanti F-nya adalah 3300. Satuannya Newton. Nah, setelah ketemu, kita masukkan ke persamaan modulus elastisitas. Berarti E-nya sama dengan F-nya tadi 3300, L-nya itu 4. Kemudian kita bagi dengan A-nya itu 1,5 kali 10 pangkat min 4. Kemudian delta L-nya adalah 7 dikali 10 pangkat min 4. Seperti ini. Kalau kita kalikan 13.200 dibagi dengan 1,5 kali 7 itu 10,5 dikali 10 pangkat min 8. Nah, kita bagi, hasilnya nanti adalah 1257 kali 10 pangkat 8. Jadi 10 pangkat min 8 nya kita pindahkan ke atas sehingga nanti pangkatnya menjadi positif, atau sama dengan
Nah, bentuknya seperti ini ya, 1 koma ya. 1,257 kali 10 pangkat min 10 pangkat 1 2 3 10 pangkat 11 Newton per meter persegi. Jadi nanti jawabannya adalah yang A. Sekarang saya akan membahas soal yang berkaitan dengan elastisitas. Jadi kalau ada soal seperti ini, 3 buah pegas berkonstanta sama, disusun seperti gambar. Jadi ketiganya sama ya, K-nya nilainya sama. Nah, disusunnya seperti ini, 2 di paralel, kemudian di seri 1. Karena pengaruh gaya F, susunan pegas beregang 6 cm. Yang ditanyakan adalah besar konstanta pegas K adalah. Jadi yang pertama-tama kita lakukan, kita tahu bahwa untuk mencari K ya, mencari K itu besarnya kita menggunakan hukum Hooke, yaitu F gaya yang menyebabkan pegas tersebut mengalami pertambahan panjang dibagi dengan X-nya adalah pertambahan panjang. Jadi kita menggunakan persamaan ini. Nah, karena K-nya ada 3 dan disusunnya itu adalah seri paralel, maka kita cari dulu K totalnya. Pertama kita paralelkan yang ini. Kita paralelkan, cari paralelnya. Berarti nanti K paralelnya adalah, karena di paralel berarti nanti 2 dikali dengan K. Setelah ketemu baru diseri dengan pegas yang ini ya, yang seri ya. Berarti nanti K serinya itu sama dengan 2K, kita bagi dengan 2 ditambah dengan 1 atau sama dengan 2/3K. Ini adalah K totalnya. Jadi nanti K total dari sistem pegas adalah 2/3K. Nah, kita masukkan ke persamaan ini, hukum Hooke, di mana nanti F-nya ini karena gaya yang menyebabkan dia bertambah panjang adalah besarnya 40 Newton. Berarti nanti kita ganti F-nya dengan 40 per delta X-nya meregang sebesar 6 cm. Jadi nanti X-nya atau pertambahan panjangnya itu 6 cm. Atau kalau kita rubah ke meter ya, jadi 6 kali 10 pangkat min 2 meter. Sehingga nanti kalau kita masukkan di sini 6 dikali 10 pangkat min 2. Nilainya sama dengan berapa? K totalnya itu adalah 2/3K. Ya, 2/3K. Sehingga nanti kalau kita cari K-nya ya, nilai K-nya sama dengan kali silang ya, 3 dikali 40 per ini ke bawah ya, 2 dikali 6 dikali 10 pangkat negatif 2. Kita bagi ini 20 jadi 20 bagi 3 1 bagi 3 3, sehingga nanti menjadi 20 per 3 kali 10 pangkat 2 ya, ini naik ke atas. Nah, seperti ini. Maaf, ini 2 ya, 3 ini 2 ya, nah ini 2. Nah, sehingga nanti nilainya adalah kalau kita bagi ya, ini menjadi 1 ya, berarti 10 ya, 10 dikali 10 kuadrat atau sama dengan 1000 Newton. Oke ya, Newton per meter. Jadi satuannya adalah Newton per meter. Sekarang saya akan membahas soal tentang elastisitas, yaitu menentukan berat beban yang dipasang pada sistem pegas. Jadi kalau ada soal seperti ini, 4 buah pegas identik itu artinya sama.
identik, ini artinya sama. Masing-masing mempunyai konstanta elastisitas 1600 Newton meter pangkat min 1. Jadi ini elastisitasnya itu 1600 Newton per meter. Nah, disusun seri paralel atau lihat gambar ya. Jadi susunannya seperti ini. Beban W yang digantungkan menyebabkan sistem pegas mengalami pertambahan panjang. Pertambahan panjang adalah delta X ya, atau X sebesar 5 cm. Berat beban W adalah, nah yang ditanyakan adalah W-nya nih berapa. Ini ada W di sini. Nah, yang pertama kita lakukan, kita cari dulu konstanta pegas total dari sistem. Karena sistemnya pegasnya itu dirangkai seri paralel, berarti yang harus kita hitung pertama itu adalah yang disusun paralel. Nah, untuk mencari konstanta pegas yang disusun paralel, maka nanti kita menggunakan, karena pegasnya sama ya, berarti nanti 3 dikalikan dengan K ya, langsung aja 3 dikalikan dengan K, karena besarnya sama konstantanya. Berarti nanti 3 dikali K-nya 1600. Berarti konstanta pegas totalnya untuk susunan yang paralel adalah 4800 Newton per meter. Nah, sekarang setelah ketemu nih susunan pegas untuk paralel, kita serikan dengan yang pegas yang ini. Jadi konstanta pegas untuk susunan seri. Nah, yang ini tadi totalnya adalah 4800, sedangkan ini besarnya adalah 1600. Untuk mencari susunan konstanta pegas untuk susunan seri, kita cari KPK-nya dari 4800 dengan 1600. KPK-nya adalah 4800. Nanti kita bagi dengan 4800, kita bagi 4800, hasilnya 1. Kita tambahkan dengan 4800 dibagi dengan 1600, 3. Jadi nanti konstanta pegas untuk susunan seri 4800 dibagi dengan 4, atau sama dengan 1200 Newton per meter. Nah, setelah ketemu, kita menggunakan persamaan hukum Hooke, yaitu F sama dengan K dikali X, atau bisa juga K dikali dengan delta X. Nah, gaya yang menyebabkan pegas ini bertambah panjang itu adalah gaya berat ya, sehingga nanti F-nya, nilai F-nya itu sama dengan W, yaitu gaya berat. Sehingga nanti dari persamaan ini F-nya kita ganti dengan W sama dengan K dikali dengan X. X-nya adalah pertambahan panjang. Nanti kita jadikan ke meter. Jadi 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, kita masukkan, karena yang ditanyakan W-nya, kita masukkan. K-nya adalah susunan pegas total, yaitu 1200. Kita kalikan dengan 5 dikali 10 pangkat min 2. Nah, nanti hasilnya adalah W-nya adalah 12 dikali dengan 5, atau sama dengan 60 Newton. Jadi jawabannya adalah yang A. Sekarang kita akan menyelesaikan soal yang berhubungan dengan pegas. Jadi kalau ada soal seperti ini, untuk meregangkan sebuah pegas sejauh 5 cm diperlukan gaya sebesar 20 Newton. Jadi kalau meregang sebesar 5 cm, F-nya adalah 20 Newton. Yang ditanya energi potensial jika pegasnya meregang 10 cm. Yang ditanya EP-nya nih. EP-nya berapa kalau
X-nya sama dengan 10 cm. Nah, untuk mencari energi potensial pegas, persamaannya setengah Kx kuadrat. Nah, nanti X-nya nilainya yang ini. Jadi X-nya yang ini. Nah, K-nya kita belum tahu berapa. Nah, kita cari K-nya dulu berarti. Kita cari dari sini. F sama dengan K kali X. Jadi untuk mencari K-nya kita menggunakan hukum Hooke. Ya, hukum Hooke. Nah, F-nya berapa? 20. K-nya kita cari, X-nya ini dalam senti, kita rubah ke dalam meter. Berarti 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, kita bagi nih. 1 ini 4. Ya. Nanti K-nya sama dengan 4 per 10 pangkat min 2 atau sama dengan 4 kali 10 kuadrat. Ya. Ini K-nya. Satuannya Newton per meter. Nah, kalau sudah ketemu, kita masukkan ke persamaan persamaan energi potensial. Nah, ini 10 cm kalau kita rubah ke meter menjadi 10 pangkat minus 1 ya, meter. Nah, kita masukkan nih nilai K-nya 4 kali 10 pangkat 2 dikali X-nya, kita pakai yang 10 pangkat min 1, kita kuadratkan. Ini bisa dibagi ya 2, hasilnya jadi 2 kali 10 kuadrat, yang ini menjadi 10 pangkat minus 2. Nah, ini hilang menjadi 2 Joule. Jadi jawabannya yang A.